4 hari yang lalu, saya ngalamin kram. Kaki kiri nggak bisa digerakin. Jangankan bergerak, disentuh aja. Sakit banget, nyeri banget. Itu dari malam, tengah malam tuh udah merasa nggak bisa gerak. Jadi kalau posisi seperti ini, begini terus. Jadi waktu mau diangkat itu mesti pakai 2 orang angkat kaki aku. Mau ngelurusin juga, sampai begitu nyerinya. Aku ingat itu pernah aku alami itu 3 atau 4 tahun yang lalu. Aku penyembuhan itu sampai 2 bulan. Jadi sampai ke Sinse, harus di terapi, harus diurut, harus diapain sampai 2 bulan baru bisa jalan. Aku malam ini juga berpikir seperti ini. Ya udahlah kataku, kalau misalnya ini mesti 2 bulan berarti aku banyak hal aku mesti berhenti, tapi aku nggak mau. Nah, waktu mau tidur malam itu, aku tuh diingetin, aku percaya itu Roh Kudus ya, doa peperangan. Oke. Besok paginya aku bangun, itu hari Minggu. Aku ikut perjamuan kudus di acara ibadah online. Aku perjamuan kudus, aku menyapu rapat. Tetapi waktu malam mau tidur tuh masih sakit banget, nggak bisa digerakin. Rasanya itu udah kaku dan nyeri dan nggak tahu lah gimana mau cerita. Mau ke kamar mandi itu udah berkumpul banget gitu loh, nggak bisa jongkok, nggak bisa apa, pokoknya udah sakit banget. Malam itu aku ingat, tadi malam aku diingetin doa peperangan. Aku sama Debbie, aku doa peperangan sama dia, pokoknya sampai jam berapa doa peperangan. Waktu doa peperangan itu pun aku udah ngerasa sedikit lega. Jadi kaki aku bisa kekepuk, tanpa aku sadari aku kekepuk karena lagi posisi doa kan. Aku kekepuk, aku tiduran doanya, tapi aku udah bisa kekepuk. Nah, waktu mau tidur setelah selesai doa, aku bisa lurusin kaki. Oh puji Tuhan, pokoknya aku bilang puji Tuhan. Nah, besok pagi jam 5 itu aku kebangun, aku tuh bisa turunin kaki, aku bisa duduk, aku bisa doa. Aku cuma percaya darah Yesus, aku percaya pengurapan. Waktu kita melakukan apa yang Tuhan suruh, itulah yang namanya kesembuhan. Jadi pada waktu aku lakukan doa peperangan, waktu aku melakukan perjamuan kudus, waktu aku melakukan pengurapan di kaki, proses penyembuhan. Dan aku rasakan benar ketika esok harinya, aku cuma bilang sama Debbie, Mami bisa turunin kaki, Debbie, Mami bisa jongkok. Aku ke kamar mandi aku jongkok, aku bisa buang air, aku masuk ke kamar lagi, aku terusin lagi. Aku kayaknya harus, ini mimpi apa enggak gitu ya. Tapi waktu aku turun lagi, semua biasa dan tidak ada nyeri sama sekali. Tuhan Yesus hebat. Amin. Shalom, puji Tuhan kepada seluruh wanita yang bersukacita dan berbahagia dalam persekutuan doa air hidup. Siapkan hati untuk terima berkat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami dan setiap para wanita persekutuan doa air hidup yang mendengarkan dalam ibadah online saat ini. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan mengajar, memampukan kami untuk kami diubahkan, kami menangkap, kami mengerti hati Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, sampaikan seluruh kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada hal yang penting ingin saya sampaikan kepada seluruh anggota persekutuan doa air hidup. Di tengah kesulitan, di tengah krisis, yang terpenting, jadilah seorang penyembah. Biarlah setiap para perempuan, para wanita menjadi para penyembah-penyembah Tuhan Yesus di tengah kesulitan. Penyembah diukur bukan ketika dia ada di panggung gereja memimpin pujian. Penyembah bukanlah dilihat ketika dia ada di balik belakang mikrofon. Tapi seorang penyembah diukur ketika orang itu ada di titik terendah kehidupan, titik tersulit, titik keputusasaan, atau di saat orang itu tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, atau tidak mengerti jalan-jalannya, tapi orang itu tetap percaya hatinya Yesus, betapa Tuhan mencintai kita. Dan juga seseorang diukur, di seorang penyembah, di titik tertinggi, di saat hidup orang itu nyaman, di saat dia mengalami banyak berkat,
di saat itulah dia tetap menjadikan Yesus yang terutama, passion yang terutama. Oleh karena itu, apapun keadaanmu hari-hari ini, Tuhan yang tahu. Tuhan mengerti air mata. Tuhan mengerti segala goncangan yang sedang kau hadapi. Tapi yang terpenting, minta Roh Kudus supaya kita tetap menjadi penyembah yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan belajar bagaimana menjadi seorang penyembah di tengah kesulitan dan krisis. Kita akan belajar dari Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat ke-6 sampai ayat ke-13. Matius 26 ayat 6 sampai ayat ke-13 saya akan bacakan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Ayat 13, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan ke seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Sebelum kita masuk dan belajar kriteria seorang penyembah, saya ingin sampaikan lebih dahulu. Seorang penyembah akan selalu diingat dalam hatinya Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang selalu diingat oleh Tuhan. Salah satunya adalah Abraham. Generasi berlalu, zaman berlalu, ribuan tahun setelah zaman Abraham berlalu, tetapi Abraham selalu diingat dan disebut dalam firman ketika Tuhan berfirman dalam kitab-kitabnya. Kedua, Daud. Raja berganti dan terus bergulir. Setiap raja-raja Israel dari zaman ke zaman beralih. Tapi setiap zaman, Tuhan selalu membandingkan raja setiap raja dengan Raja Daud. Tidakkah kau ingat tentang Daud? Tidak seperti Daud, hambaku. Tidak seperti Daud, hambaku. Itu selalu diulang-ulang. Berarti salah satu ciri dari seorang penyembah adalah dia selalu diingat oleh Tuhan. Abraham, dia diingat Tuhan. Daud diingat oleh Tuhan. Tapi yang unik, dalam perjanjian baru, lewat seorang yang dalam kitab Matius tidak disebut namanya. Seolah-olah namanya tidak penting, tapi pribadinya yang diperbuatnya begitu menyentuh hati Yesus, sehingga Yesus mengingat namanya. Mungkin manusia tidak mengingat dan tidak kenal, tapi Tuhan mengenalnya. Sampai dia berkata di ayat 13 Matius 26, dikatakan, "Di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia." Itulah sebuah karakteristik penyembah. Dia diingat Tuhan. Dan kalau sudah Tuhan mengingat, perkenanan Tuhan turun. Mari para wanita yang diberkati dan dikasih Tuhan. Mungkin kau sedang membutuhkan mujizat. Mungkin kau sedang membutuhkan terobosan dan jalan keluar. Karena begitu goncangan demi goncangan sudah dihadapi 5 bulan. Sejak bulan Maret pandemi dimulai di negeri kita. Saat ini ada banyak goncangan, keresahan, kefrustasian, keputusasaan. Tapi jangan takut. Seorang penyembah yang selalu diingat Tuhan akan dapat perkenanan. Perkenanan akan mengalahkan segala badai. Perkenanan Tuhan atas hidupmu akan membuka setiap pintu tertutup. Perkenanan Tuhan atas kehidupanmu akan menyembuhkan setiap yang sakit. Jadilah seorang penyembah. Kita belajar langsung saja dalam Matius pasal 26 ini. Ciri seorang penyembah. Yang pertama adalah dari wanita ini kita bisa belajar. Dia punya passion, hasrat untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun juga. Lebih dari apapun juga. Kalau saya bertanya, apakah Anda mencintai Tuhan? Semua pasti menjawab, saya mengasihi Tuhan.
Tapi kadar cintanya, ada yang 70%, ada yang 30%, ada yang 50%, semua berbeda. Anda tahu, hand sanitizer, minimal kadarnya alkohol 70% baru bisa membunuh bakteri. Demikian pula, ada sebuah kadar cinta yang sedang Tuhan ukur dari setiap para wanita. Krisis, bahkan di tengah keadaan termudah, ternyaman, berkat berlimpah, cinta dan passion kita sedang diukur. Apakah kita mengasihi Yesus lebih dari apapun? Ukuran penyembah bukan saat engkau bernyanyi dan kau bisa memuji lebih dari 1-2 jam, tapi hatimu. Apakah kau punya gairah mencintai Yesus lebih dari berkat, lebih dari keluarga, lebih dari suami, anak-anak, lebih dari dirimu, lebih dari mungkin jalan-jalanmu, lebih dari segala pemulihan apapun dan mujizat apapun. Kita mencintai pribadinya lebih dari apapun dan siapapun. Kadar itulah menentukan apakah Anda penyembah atau bukan. Saudara, sebelum saya jadi hamba Tuhan, 18 tahun saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Sebelumnya, hobi saya salah satunya memelihara anjing besar, terah besar. Mulai dari collie, Lassie, ya, seperti dalam film-film yang begitu bagus dan cantik, saudara. Tinggi besar, tapi putih, sable, dan coklat, tengahnya putih. Saya pernah memelihara Rottweiler, Golden, Labrador, dan Herder. Di antara anjing-anjing itu, anjing ini semua sudah berlalu belasan tahun yang lampau. Tapi ada satu anjing yang selalu saya ingat dan tidak pernah saya lupa di antara sekian anjing. Sekarang saya mencintai semua anjing-anjing saya itu yang sudah tiada ya belasan tahun lalu. Tapi yang selalu ingat sampai sekarang yang Herder. Mengapa? Anjing, saudara, setiap anjing akan dibawa keluar, dia akan selalu senang. Apalagi kalau saya sudah pegang rantai, ekor anjing akan goyang-goyang. Kenapa? Karena dia tahu akan dibawa pergi. Dan dia happy. Nah, tapi apa yang terjadi? Saudara, setiap anjing saya selalu bawa keluar. Suatu kali, yang Herder berbeda. Saya bawa keluar, saya pakai mobil, dan saya bawa juga asisten saya. Dan setelah sampai di tengah lapang, anjing itu senang. Dan anjing itu dipegang, dituntun. Tapi saya ada keperluan. Akhirnya saya pulang lebih dulu, saya pakai mobil. Anjing itu saya tinggalkan dengan asisten saya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata, saudara, anjing Herder saya ini, walaupun sudah ada di tempat kesukaannya, lapangan, dia bisa bermain melihat anjing yang lain, dia nggak peduli. Dia mengejar mobil di mana saya ada di dalamnya. Yang dia inginkan bukan lapangan, yang dia inginkan bukan waktu bermain, yang dia inginkan adalah pribadi saya. Dia kejar. Sehingga si asisten saya ini terseret-seret menahan anjing ini. Anjing ini pokoknya ingin ikut saya, ingin bersama saya. Tapi anjing-anjing lain berbeda, saudara. Setelah di luar, dia lupakan saya. Yang penting dia bermain. Pindah tangan pun dia nggak masalah. Tapi anjing yang Herder ini berbeda. Itulah wanita ini. Dia nggak peduli yang namanya mungkin buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Yang harusnya dipersembahkan mungkin bagi pribadi di mana dia akan memberikan hidupnya seorang istri. Dia nggak pedulikan masa depannya. Yang dia pentingkan adalah dia inginkan pribadi Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan berkata, dimanapun Injil diberitakan, orang ini jangan dilupakan. Hasrat cinta kita melebihi apapun, melebihi yang namanya segala sesuatu. Hari ini di tengah krisis, di tengah berkat, kita sedang diuji. Apakah kita mencintai, passion kita menginginkan Yesus di atas segala sesuatu? Itu ukuran seorang worshiper, penyembah. Yang kedua, seorang penyembah dia akan peka, dia akan mengerti apa hati Tuhan. Banyak orang tahu, Alkitab membukakan banyak perintah-perintah, semua tertulis. Dan Anda baca Alkitab, Anda tahu. Tetapi secara spesifik di zaman ini, dalam kondisi tertentu, apa yang Tuhan inginkan tuntun lewat hidup sehari-hari kita, yang mungkin secara spesifik tidak tertulis dalam Alkitab, hanya bisa dimengerti, hanya bisa dilihat oleh mata rohani, dimengerti oleh pendengaran rohani. Kepekaan seperti itulah yang membuat Anda tahu persis yang Tuhan inginkan. Di saat yang lain tidak ngerti, Anda ngerti. Itulah penyembah. Itulah wanita ini, saudara. Murid-murid tidak tahu, tapi wanita ini peka. Yesus berkata, biarkan orang miskin pelayanan selalu ada pada hatinya. Dia tegur Yudas, tetapi wanita ini mengerti
Apa yang akan terjadi yang aku butuhkan? Sebuah pengurapan. Dan sebentar aku akan dikubur. Luar biasa. Ini yang sulit. Hari ini minta Roh Kudus, beri kepekaan, mata yang baru, hikmat, supaya kita ini bisa mengerti Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Apa yang harus aku kerjakan sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai seorang mama di tengah krisis, sebagai seorang hamba Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, apa yang harus aku perbuat? Minta supaya kau mengerti hatinya Tuhan. Suatu kali, saya bersama istri pelayanan di Taiwan, kami tidak bisa bahasa Mandarin. Setelah selesai pelayanan kami menyeberang, ada sebuah yang namanya di sana toko kedai bakmi. Waktu kami di sana, kami menginginkan bakmi kuah dengan namanya wonton. Tapi saat itu dia nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Mandarin, encim-encim semua yang jual. Sehingga saat itu kami kelabakan untuk menerjemahkan hati saya. Sampai istri saya membuka panci satu persatu menunjuk. Setelah dia boleh lihat buku menu pun sama. Tidak ada satu pun huruf abjad, semua huruf kanji. Akhirnya, saya harus kembali ke hotel dengan niat makan mie kuah dengan wonton. Tapi saya makan apa yang ada yang bisa saya tunjuk. Rasanya jengkel, rasanya ngenes saudara. Kalau pingin sesuatu, tetapi tidak ada yang bisa mengerti. Waktu saya menyeberang jalan, Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Hambaku, demikian pula seringkali banyak gerejaku tidak bisa mengerti menerjemahkan hatiku. Tapi saya berdoa, biarlah krisis, badai, justru yang bagi si iblis sang jahat mengingat kita hancur. Tapi bagi Roh Kudus, Tuhan bisa mengubah sarana untuk membentuk Anda lebih dalam, intim dengan Tuhan. Banyak baca Alkitab, banyak memuji menyembah secara pribadi, membangun cintamu kepada Tuhan, dan Anda meminta urapan supaya Anda mengerti apa yang Roh Kudus inginkan, apa yang Yesus inginkan, supaya kita bisa kerjakan untuk hanya menyenangkan hati Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Jadilah para penyembah, para wanita dalam persekutuan doa air hidup. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti membentuk Anda. Cintamu kepada Yesus, hasratmu lebih dari apapun. Itu ciri penyembah yang pertama. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari wanita ini, yaitu mengerti hati Tuhan, peka dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mungkin hari ada di antara saudara sedang membutuhkan jawaban, solusi, kekuatan. Saya katakan, waktu Anda menempatkan diri sebagai seorang penyembah, perkenanan Tuhan turun, kekuatan Tuhan turun, kesembuhan terjadi, damai sejahtera terjadi. Bapa di surga, kau lihat tangan-tangan terangkat. Tuhan Yesus, kau lihat setiap air mata yang mengalir ketika mereka di tengah malam, di tengah kesendirian. Saat ini Tuhan, Engkau yang menampung air mata umat-Mu. Engkau yang mengerti hati mereka. Di tengah segala persoalan dan dibutuhkan mujizat dari Tuhan. Ajar kami terlebih dahulu di penyembah-penyembah yang benar. Dengan cara kami memiliki cinta dan hasrat kepadamu, melampaui melebihi kepada apapun dan siapapun. Dengan cara kami mengerti hati Tuhan, supaya Engkau mengingat selalu kami di tengah zaman ini. Dan perkenanan Tuhan turun. Berkati persekutuan doa air hidup. Boleh mewartakan, memuridkan para wanita ini, murid-murid Kristus yang sejati. Blessing Allah mengalir, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemerdekaan terjadi. Kamilah penyembah-penyembah yang benar. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat. Haleluya. Amin. Salam revival dan God bless you.